Dan jika Riko ke jalur tersebut, hanya dua pilihan. Riko yang memakan hewan-hewan itu atau Riko yang menjadi santapannya. Riko adalah korban ketiga yang selamat dari tempat ditemukannya tadi. Dan yang lainnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mantap, dari dulu kopi Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Merapi adalah gunung di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung yang aktif di Indonesia. Secara administratif, Gunung Merapi berada dalam wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan juga Kabupaten Klaten. Nama Merapi diambil dari penyingkatan antara Meru berarti gunung dan api berarti api. Sehingga secara bahasa, Merapi dapat dimaknai sebagai gunung api. Tak hanya dikenal dengan keindahan alam dan tragedi letusannya, Merapi juga menyimpan banyak cerita mistis. Dan menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di laut selatan Pulau Jawa. Melihat Pulau Jawa yang nyaris tenggelam karena lebih condong ke arah barat itu, para dewa berniat memindahkan satu gunung ke tengah-tengah. Sebagai apa? Sebagai penyeimbang. Nah, Gunung Jamur Dwipa ini yang dipilih karena letaknya nggak seberapa jauh. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Pasar Bubrah merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan di lokasi itu cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Banyak orang meyakini lokasi itu sebagian besar adalah Keraton Merapi dan pada batu besar yang berserakan dianggap sebagai warung dan meja kursi milik makhluk halus. Ketika para pendaki tiba di Pasar Bubrah, mereka akan dihimbau untuk menjaga perkataan dan juga tingkah laku. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari si Riko ketika mendaki ke Gunung Merapi pada tahun 2013. Dan pada pendakian kali ini berjumlah 6 orang, yaitu Riko, Panji, Api, Jamal, Mas Dani, dan juga Mas Andik. 8 tahun yang lalu, mereka berencana untuk mengisi hari libur dengan pendakian ke Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu. Siang hingga sore hari itu, yaitu Riko, Panji, Avi, dan juga Jamal menyiapkan logistik
dan perlengkapan yang akan digunakan untuk pendakian. Selesai menyiapkan logistik dan juga perlengkapan, mereka berangkat menuju ke Terminal Bungurasi Surabaya. Dan tepat di jam 6 sore, tibalah mereka di Terminal Bungurasi. Sambil nunggu kedatangan dua temannya, yaitu Mas Danis dan juga Mas Andik, mereka sempatkan untuk mengisi perut dulu. Namun, setelah 1 jam berlalu, belum ada tanda-tanda kemunculan kedua orang temannya tersebut. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan di jam 7 malam. Kondisi mereka berempat bener-bener udah ngantuk dan juga capek. Dan gak lama kemudian, datanglah Mas Danis disusul oleh Mas Andik. Dan ternyata Mas Andik ngajak temannya lagi yang bernama Mas Sigit. Akhirnya jumlah mereka sekarang menjadi 7 orang. Karena long weekend atau libur panjang, jadi agak lama untuk dapat bis ke arah Solo. Dan tepat di jam 8 malam, datanglah bis yang akan mengantarkan mereka ke kota Solo. Saat perjalanan di dalam bis ini, gak banyak hal yang mereka lakukan, kecuali hanya tidur untuk istirahat, sebelum akhirnya esok itu mendaki. Singkat cerita, di jam 3 pagi, sampailah mereka di Terminal Tirtonadi, Kota Solo. Di sini, mereka istirahat sebentar, sambil melaksanakan sholat subuh di musola terminal. Saat di musola ini, Riko bertemu dengan dua pendaki lain, yaitu Mbak Al dan juga Mas Yayan. Kebetulan mereka berdua akan mendaki ke Gunung Merapi juga. Alhasil, rombongannya Riko bertambah menjadi 2 orang dan berjumlah 9 orang. Usai melaksanakan sholat subuh, mereka lanjutkan perjalanan menuju ke Selo. Ya, pendakian ke Merapi kali ini melalui jalur Selo. Dan tepat di jam 8 pagi, sampailah mereka di New Selo. Di tulisan ala Hollywood itu, mereka sempatkan untuk sarapan dulu, sambil beberapa di antara mereka melengkapi logistik lagi. Takutnya masih ada logistik yang belum terbeli. Setelah semuanya itu sudah beres, mereka mulai pendakian di jam setengah 10 pagi. Gak lupa juga untuk berdoa terlebih dahulu. Agar apa sih? Agar dilancarkan pendakiannya. Selepas New Selo, pendakian dilanjutkan menyusuri jalan setapak berupa cor semen yang menanjak dan melewati perkebunan penduduk. Setelah melewati perkebunan warga, sampailah mereka di gapura yang bertuliskan Welcome to Merapi Mountain National Park. Saat itu, mereka terpisah menjadi 2 rombongan, yaitu Riko, Avi, Baal, dan Mas Yayan adalah rombongan pertama dan sudah sampai di gapura. Sedangkan Sigit, Andik, Dani, Jamal, dan juga Panji masih tertinggal sekitar 30 menit di bawah sana. Di gapura selamat datang ini, Riko berhenti sejenak untuk istirahat. Dan gak lama kemudian, gerimis pun turun. Akhirnya, Riko dan rombongan pertama memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan berencana menunggu temannya di pos 1. 1 jam sudah berlalu. Kondisi mereka juga udah mulai putus asa. Karena kenapa sih? Karena pos 1 belum juga sampai. Akhirnya Riko nanya ke pendaki yang lagi turun tuh, "Mas, pos 1 masih jauh gak?" "Lah, udah di bawah tadi mas, 10 menit lagi juga udah pos 2 tuh." Ternyata tempat mereka berhenti saat gerimis itu adalah pos 1. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Di pos 2 ini, mereka memutuskan untuk nunggu temannya yang masih tertinggal di bawah. Sambil nunggu temannya yang belum sampai, Riko sempatkan untuk berfoto-foto dulu. Cekrek gitu kan. Dan sudah 30 menit mereka nunggu. Akhirnya, Mas Danis, Andik, dan Sigit sampai di pos 2. Tapi Panji dan juga Jamal
belum kelihatan ujung batang hidungnya juga. Saat itu Mas Dani ngomong ke si Riko, "Udah gak apa-apa, kita nunggu aja di pasar Bubrah itu tuh." Akhirnya mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pasar Bubrah. Di sepanjang perjalanan dari pos 2 sampai Watu Gajah, banyak sekali pendaki yang turun dan tetap sama mengingatkan kepada rombongannya si Riko bahwa di atas sedang terjadi badai. Dan benar saja, belum sampai di pasar Bubrah, angin gak seperti yang mereka kira. Sebelumnya, Riko juga udah merasakan angin kencang saat mendaki ke Gunung Arjuno. Tapi gak sekencang ini. Angin ini merupakan yang paling kencang yang pernah Riko rasakan. 30 menit kemudian, sampailah mereka di Batu In Memoriam pelajar pencinta alam SMA 4 Yogyakarta. Di sini, mereka sempat mengirim doa untuk almarhum. Dan setelah berdoa, mereka mencari tempat istirahat untuk masak dan juga menunggu Jamal serta si Panji. Gak jauh dari tempat mereka istirahat, ada tengkorak kerbau yang dibalut dengan kain putih, serta ada juga tempat menyalakan dupa. Posisinya persis di sebelah mereka istirahat. Sekitar jam setengah 3 sore, akhirnya Panji dan juga Jamal itu pun datang. Saat itu juga Riko terakhir kali ngeliat jam, karena setelah itu HP-nya dimasukkan ke dalam tas kecil. Setelah dirasa istirahat di pasar Bubrah itu udah cukup, mereka semua sepakat untuk pergi ke puncak saat sore itu juga. Gak lupa, pisau kesayangannya si Riko digantungkan di pergelangan tangan dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Botol air mineral sekitar 600 ml itu yang sudah dimodifikasi tutupnya, ia beri selang. Jadi Riko nggak perlu repot-repot untuk buka tutup botolnya. Dan semua barang bawaan mereka ditinggal di pasar Bubrah. Untuk apa sih? Untuk meringankan beban saat pergi ke puncak Gunung Merapi. Setelah semuanya udah beres dan kabut serta badai sudah mereda, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak Merapi. Namun di tengah perjalanan, kabut pun mulai nampak lagi dan angin mulai kencang. Sebenarnya mereka ini kepalang tanggung karena perjalanan sudah sejauh itu. Sangat disayangkan kalau mereka gagal ke puncak Merapi. Hingga akhirnya setelah jalan berpasir dan berbatu, mereka sampai di puncak Merapi di jam 4 sore. Saat di puncak ini, Riko nunggu Panji dan juga Jamal yang belum datang juga. Dan pada akhirnya 15 menit kemudian, Panji dan Jamal sampai juga di puncak Merapi. Baru aja Jamal dan juga Panji sampai di puncak, tiba-tiba hujan turun mengguyur mereka semua. Tanpa pikir panjang, mereka memutuskan untuk turun menuju ke pasar Bubrah lagi. Sekarang gilirannya si Riko dan Danis untuk membackup Panji dan juga si Jamal. Sedangkan Alfi, Andik, Sigit, Bakyal, Yayan, mereka ini turun terlebih dahulu. Hujan yang begitu deras memaksa Riko untuk menitipkan tasnya yang ia bawa itu ke si Mas Danis gitu kan. Dan di dalam tas itu ada beberapa HP temannya yang sebelumnya dititipkan kepada si Riko. Posisi saat itu Riko berada di paling depan untuk mencari jalur yang aman untuk dipijak dan dilalui. Lewat kanan naik, jalannya enak. Itu adalah kata-kata terakhir Riko sebelum akhirnya ada badai dan membuat Riko itu terjatuh. Hingga akhirnya Riko terperosok ke pasir dan juga kerikil. Agak lama Riko terjatuh hingga sempat linglung dan juga pusing. Ketika Riko ngelihat ke belakang, hanya kabut yang ia lihat. Jarak pandangnya gak lebih dari 2 meter saja.
Saat itu Riko itu teriak, "Mas Danis, Mas Danis." Namun suara teriakannya si Riko gak lebih kencang untuk mengalahkan suara angin saat itu. Riko mengira ia tetap berada di jalur pendakian. Namun sudah tertinggal oleh rekannya karena tadi sempat terjatuh dan Riko harus sampai di Pasar Bubra sebelum waktu sore. Akhirnya Riko itu berdiri dan ternyata sendal gunung sebelah kiri itu putus. Akhirnya Riko lepas itu sendal sebelah kirinya dan sendal tersebut ditinggalkan di tempat Riko terjatuh. Kemudian Riko berjalan turun dengan cepat. Namun sial, Riko gak menjaga keseimbangan badannya karena hempasan angin yang begitu kencang. Lagi dan lagi Riko terjatuh. Saat itu Riko benar-benar kaget karena terpaan dari angin membawa terbang batu seukuran kepala. Disinilah Riko putuskan untuk gak berdiri, mengingat terlalu beresiko terkena batu-batu tersebut. Ketika Riko lagi duduk sambil nunggu kondisi cuaca yang membaik, tiba-tiba ada batu berukuran besar mengenai punggungnya. Brak! Dan alhamdulillahnya batu tersebut gak menghantam kepalanya si Riko. Ya Allah, saya tersesat ya Allah. Saya tersesat sendirian di Gunung Merapi ya Allah. Saat kejadian tersebut, Riko kembali berlari ke arah bawah untuk menghindari batu-batu yang terbang tadi. Hingga akhirnya Riko sampai di tempat yang mirip dengan Pasar Bubra. Mirip, ya mirip sekali. Namun Riko hanya berputar-putar di tempat itu-itu aja. Dan Riko itu sadar kalau itu bukan Pasar Bubra dan seolah-olah gak ada jalan lagi. Saat itu Riko duduk di sebuah batu sambil mencoba menenangkan diri, berpikir bagaimana bisa keluar dari Gunung Merapi dan kembali ke rumah di Surabaya. Saat duduk di batu itu, Riko ngelihat ada jalur seperti sungai, namun gak ada air sama sekali. Akhirnya Riko berpikir bahwa jalur sungai pasti ujungnya ada pemukiman atau perkebunan warga. Berbekal pisau, botol air mineral 600 ml yang ada isi airnya seperempat botol, sendal cuma sebelah kanan aja, dan sarung yang dililitkan di kepala dan seperti mirip zaman kita kecil gitu, bermain ninja-ninjaan gitu teman-teman semua. Dan pakaian yang Riko pakai pada saat tersesat itu adalah kaos batik, celana SMA, dan baju alma mater Histala 7. Survival hari pertama. Sekitar jam setengah 6 sore, jalan yang Riko lalui berupa bebatuan yang sangat tajam, sangat terasa menusuk telapak kaki kirinya. Dan saat itu Riko sampai pada ujung jalur, dan ternyata di bawah sana adalah tebing. Tinggi tebing itu gak tahu berapa meter karena langit sudah berubah menjadi gelap gulita. Bagi Riko, tebing tersebut sangat ekstrim dan ditambah lagi gak ada perangkat safety apapun. Serta penerangan saat itu hanya cahaya dari bulan. Akhirnya Riko menuruni tebing tersebut dengan segenap tenaga dan juga kemampuannya. Kemudian Riko sampai di bawah tebing dengan keadaan selamat. Tapi yang gak selamat adalah sendal gunung yang sebelah kanannya. Di sini Riko kembali menelusuri jalur bekas air tanpa alas kaki apapun. Dan saat itu juga Riko merasa kalau ada yang ngikutin dari arah belakang. Namun saat dilihat, ada seperti batu kerikil yang melayang di dasar tebing tadi. Mungkin hanya perasaan aku aja.
ucap Riko dalam hati. Riko itu terus melanjutkan perjalanan yang gak tahu ujungnya di mana. Ditambah lagi, hawa dingin benar-benar menusuk tulang. Dan rintik-rintik hujan kembali menemaninya. Langkah demi langkah, detik demi detik, menit demi menit, Riko terus berjalan tanpa makanan dan juga penerangan. Karena terakhir makan adalah jam 8:30 tadi pagi. Sedangkan air hanya tersisa 1/4 botol. Istirahat, itulah yang pernah Riko dapat ketika dulu belajar ilmu tentang survival. Riko itu harus menyimpan tenaga untuk melanjutkan perjalanan di hari esok. Di sini, Riko ngelihat ada batu besar dan ada cekungan di bawahnya. Serta ada batu yang lebih kecil yang seolah-olah mengganjal agar nggak jatuh. Akhirnya, Riko memutuskan untuk bermalam di dalam cekungan batu tersebut. Resiko istirahat di cekungan batu itu adalah kapanpun batu besar tersebut bisa saja jatuh. Dalam istirahat ini, Riko nangis sekencang-kencangnya. Dan Riko teringat dengan mama, keluarga, dan teman-teman sependakiannya tadi. Saya sayang kalian. Saya nggak mau kalian nangis karena saya. Saya harus selamat. Setelah Riko mampu menenangkan pikiran dan juga hati, kemudian Riko berdoa. Ya Allah, sampaikan kepada mama. Mah, aku nggak apa-apa. Aku akan selamat dan sampai di Surabaya lagi. Hingga akhirnya Riko pun tertidur lelap. Survival hari kedua. Esok pagi, Riko terbangun oleh cahaya matahari. Karena Riko tidur itu dengan menghadap ke arah timur dan terbangun ketika matahari terbit. Ya, diawali dengan doa. Riko kembali melanjutkan perjalanannya. Saat itu, Riko hanya minum sisa air yang tinggal 2 tutup botol dan memutuskan untuk menampung air seninya sendiri untuk bertahan hidup. Karena saat itu nggak ada air sama sekali dan batu-batu juga nggak menampung sedikit air pun. Hingga akhirnya Riko memutuskan untuk mencoba naik lagi ke arah puncak Merapi. Dan setelah batu-batuan yang benar-benar tajam serta tebing yang gak bisa dilalui untuk kembali turun ke jalur selo itu, saat itu juga Riko putuskan untuk kembali ke jalur antah berantah tadi. Riko mencoba untuk memakan vegetasi yang ada di sekitar bebatuan. Namun sial, hanya gatal yang Riko dapat di lidah sini. Sesuai dengan yang ia pelajari, bahwa jika di lidah gatal, berarti tumbuhan tersebut mengandung racun. Hanya rasa sedih, bingung, dan juga takut yang menemani Riko sepanjang perjalanan. Telapak kakinya sudah mulai perih siang itu. Kemudian terlintas ide untuk merusak sarungnya menjadi alas kaki dan gak ada lagi rasa eman atau sayang. Meskipun setiap sholat sarung itu ia selalu gunakan. Walaupun sedih, takut, dan lain-lain, tapi Riko sangat takjub ketika melihat jurang dan tebing yang benar-benar luar biasa indah. Ya Allah, sungguh indah ciptaan Engkau. Hari sudah semakin sore dan Riko seperti mendapatkan jackpot. Karena kenapa sih? Karena ia ngelihat ada genangan air di atas batu yang cukup untuk 3 teguk saja. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah untuk air ini. Mohon maaf ya binatang-binatang yang minum air ini. Sekarang saya benar-benar butuh dan juga haus. Perjalanan Riko dilanjutkan ke arah timur. Dan subhanallah, Riko ngelihat pemukiman warga. Meskipun letaknya itu masih jauh. Tapi rasanya itu ya teman-teman semua,
sangat sedikit lega dan juga bersyukur. Lagi dan lagi, Riko terpesona dengan keindahan batuan di tebing-tebing Merapi. Dan Riko sangat bersyukur karena banyak air melimpah di bebatuan yang menampungnya. Saat itu, Riko melihat unggas berbulu putih. Ukurannya seitik ayam dan hinggap di batu yang berjarak kurang lebih 50 meter dari tempat Riko mengumpulkan air. Ternyata yang dilihat Riko adalah burung elang. Saat itu, pikiran Riko dikendalikan oleh perut dan mengendap-endap di belakang burung elang tersebut. Kemudian Riko ngeluarin pisaunya. Paling tidak, Riko harus mendapatkan telur dari burung elang itu. Setelah semakin dekat, ternyata elang itu sedang menyuapi anak-anaknya. Seketika, hati Riko benar-benar luluh dan juga gak tega. Serta induk elang itu melihat keberadaan Riko yang berjarak sekitar 5-10 meter saja. Yang Riko pikirkan adalah sang induk akan marah dan hendak menyerangnya. Tapi burung elang itu seolah-olah membiarkan si Riko untuk melihat keindahan bulunya. Dan seakan-akan Riko lupa waktu karena melihat keindahan bulunya. Hingga akhirnya Riko ini tersadar bahwa ia sedang tersesat dan harus kembali berjalan lagi. Sampai jumpa kawan, semoga kau dan anak-anakmu sehat selalu dan tetap berada di alam tanpa gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab. Gak lama setelah meninggalkan lokasi burung elang itu, Riko ngeliat ke atas. Seolah-olah terdapat jalan setapak. Disinilah Riko sangat senang banget. Ternyata udah ketemu dengan jalur pendakian. Kemudian Riko berjalan dengan semampu tenaganya untuk ke jalan setapak tersebut. Namun sayang, jalur ini bukanlah jalur manusia, melainkan jalur binatang. Kenapa itu jalur binatang? Karena terlihat ada beberapa jejak dari binatang-binatang liar, dan jika Riko ke jalur tersebut, hanya dua pilihan. Riko yang memakan hewan-hewan itu atau Riko yang menjadi santapannya. Akhirnya Riko putuskan untuk kembali ke jalur yang tadi. Riko ini harus bersiap-siap karena sebentar lagi bulan akan menggantikan matahari dan segera mungkin harus mencari tempat istirahat. Bertahan hidup malam ini, lalu istirahat untuk menyimpan tenaga. Akhirnya Riko menemukan sebuah batu. Namun batu tersebut nggak sebesar kemarin, hanya bisa menampung badannya aja dan sedangkan kakinya tetap di luar. Nggak apa-apa, cuacanya juga nggak mendung. Tapi alam berkata lain. Malam itu hujan turun dengan deras. Cukup lama juga Riko bertahan dalam keadaan basah dan juga dingin. Ya Allah, cobaan apa lagi nih? Dalam kedinginan dan gelapnya malam, Riko itu ngeliat ada gumpalan kabut tebal tapi berbentuk seperti manusia, dan kemudian kabut tersebut melayang ke arah Riko yang sedang istirahat di sebuah batu. Gak banyak yang harus dilakukan oleh si Riko kecuali berdoa. Setelah itu Riko tertidur karena sudah merasa capek dan juga letih. Dalam tidurnya tersebut, Riko bermimpi lagi di dalam tenda. Avi, Danis, dan Andik baru bangun. Dan seperti biasa, Andik ini nyuruh Riko untuk bikin sarapan. Dan semuanya tersenyum ke arah si Riko. Kemudian Riko ini ngebuka nesting dan masak nasi serta telur untuk sarapan. Ketika Riko mau makan, seketika keadaan itu berubah total. Dan Riko itu terbangun karena muntah berkali-kali. Hingga akhirnya Riko ini sadar
dan terbangun dari mimpi yang indah tersebut. Astagfirullah. Hanya itu yang Riko mampu katakan. Kemudian Riko paksa tubuhnya untuk mampu terlelap lagi dengan kondisi yang ada. Survival hari ketiga. Singkat cerita, pagi tiba. Di hari ketiga ia tersesat. Mau nggak mau, Riko harus melanjutkan perjalanan dan namun sebelumnya, Riko sudah mengumpulkan air dari hujan semalam. Ia hanya bisa ngomong sendiri, nyanyi-nyanyi, dan berdoa kepada Allah. Itu adalah hiburan yang ada saat ia tersesat. Benar kata orang yang mengalami nasib dengan si Riko saat tersesat sendirian di dalam hutan. Kita itu akan merasa sangat butuh berkomunikasi atau kita akan mengalami gangguan mental. Setelah botol terisi dengan air, walaupun nggak sampai penuh itu, Riko melanjutkan perjalanannya lagi hingga dihadapkan dengan tebing yang sangat curam. Tebing tersebut kedalamannya antara 100 sampai 150 meter. Akhirnya, Riko mencoba untuk orientasi medan dan mencari jalan lain sehingga sampai di dasar tebing itu. Setelah beberapa menit berjalan, Riko memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dan kebetulan ia melihat walang atau belalang yang gak jauh dari tempat ia istirahat. Kemudian Riko menangkap walang tersebut dan mematahkan kaki serta kepalanya, lalu memakan mentah-mentah. Saat itu Riko memakan 2 walang yang berukuran gak terlalu besar. Lumayan hanya untuk mengganjal perut, karena sudah 3 hari ia gak makan. Pagi setelah sarapan walang, Riko mendengar ada gemuruh kaki orang dan beberapa orang tersebut ada yang lagi ngobrol. Yah, Riko yakin itu adalah tim SAR. Akhirnya Riko itu teriak dengan sekuat tenaga, "Tolong, tolong!" Setelah Riko teriak, ada balasan dari mereka. "Riko, ya Pak, cari tempat yang terbuka dan lambaikan kain ke arah utara." Posisi mereka ada di atas ketinggian sekitar 100 sampai 150 meter dari tempat Riko berada. Setelah tim SAR melihat posisinya si Riko, lalu Riko disuruh mencari tempat untuk berteduh dan juga tidur. Untuk apa sih? Untuk menunggu beberapa menit sampai tim SAR itu tiba. Sekitar beberapa menit Riko itu tidur. Sayup-sayup Riko mendengar suara panggilan dari tim SAR yang sekarang Riko kenal dengan sebutan Mbah Gondrong. Kemudian tim SAR pun datang memberi Riko air minum dan juga roti isi coklat. Saat itu tubuhnya Riko belum mampu menerima makanan serta minuman, dan Riko itu sempat muntah berkali-kali. Akhirnya tim SAR itu bilang ke si Riko, "Teruskan saja sampai tubuhmu nerima makanan. Berarti kamu sudah siap untuk melanjutkan perjalanan lagi, nak." Gak lama kemudian tim SAR itu nanya lagi ke si Riko, "Riko, kamu sudah siap jalan?" "Sudah Pak." "Sebelum jalan kita foto dulu ya untuk keperluan dokumentasi," ucap salah satu tim SAR yang bernama Mas Misdi. Setelah itu Riko mengganti celana SMA-nya yang udah hancur dengan celana raincoat milik tim SAR. Kemudian memakai full body harness ya, dan dikaitkan dengan tali webbing yang disambung-sambung hingga panjang. Riko dan tim SAR perlahan naik ke atas, yang dimana pertama kali menemukan si Riko. Setelah sampai di atas, Riko baru tahu ternyata itu adalah jalur pendakian Merapi via Deles di dekat pos 2. Dan cuaca saat itu sedang turun hujan. Kemudian Riko diberi raincoat oleh salah satu dari tim SAR dan naik dari bawah ke atas dengan sisa tenaga yang masih ada. Sepanjang perjalanan,
Riko dihibur oleh tim SAR dengan saling bercanda. Namun, di tengah perjalanan ketika mereka istirahat sejenak, Riko ini terkejut mendengar penjelasan dari tim SAR bahwa Riko adalah korban ketiga yang selamat dari tempat ditemukannya tadi, dan yang lainnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekitar jam 2 siang, sampailah mereka di jalur pendakian Deles. Di sana, Riko dirawat oleh tim SAR. Ganti bajunya, diberi minyak gandapura, diberi makan mie instan, serta air hangat. Kemudian, mereka melanjutkan ke pos pendakian Deles. Hingga akhirnya, di jam 8 malam, sampailah mereka di base camp Deles dan ternyata sudah ada mobil ambulans serta Alfi yang menunggu kedatangannya si Riko. Setelah itu, Riko langsung menuju rumah sakit Cakra Husada Klaten. Dan gak lama kemudian, Riko mendengar suara ibunya. Ternyata, keluarganya Riko menyusul dari Surabaya ke Klaten. Tangis haru menyelimuti ruangan rawat. Di sana itu ada kakaknya, paman, dan teman-temannya Riko. Hanya ibunya Riko yang tersenyum sambil meluk. Mama yakin nak, kamu pasti akan selamat. Setelah infusannya itu sudah habis, mereka berpamitan dengan tim SAR yang baik hati dan tulus menolong tanpa mengharapkan apapun itu. Kemudian, Riko beserta keluarganya kembali pulang ke arah Surabaya. Merapi, terima kasih atas pengalaman yang luar biasa ini. Seumur hidup, gak akan pernah Riko lupakan. Terima kasih juga untuk tim SAR Boyolali dan juga Klaten. Terima kasih juga kepada TNI yang bekerja sama dengan tim SAR. Terima kasih juga untuk Walang atau Belalang. Matur suwun sangat nggih buat Mbah Gondrong, Mas Misdi, Mas Gimar, dan semua yang telah menolong si Riko. Itu teman-teman semua pengalaman dari si Riko ketika tersesat selama 3 hari 2 malam di Gunung Merapi pada tahun 2013. Memang, akhir-akhir ini banyak sekali pendaki yang tersesat. Hal itu disebabkan karena faktor pribadi, faktor teknis, serta faktor alam dan kondisi medan. Apa sih faktor pribadi? Faktor pribadi ini berhubungan dengan kesiapan fisik, mental, dan juga pengetahuan. Seperti itu mementingkan ego, gak mencari informasi mengenai jalur pendakian, gak menguasai ilmu navigasi, dan gak fokus serta hilang konsentrasi. Kemudian faktor teknis. Apa sih faktor teknis? Faktor teknis ini berhubungan dengan aksi dan kondisi saat melakukan pendakian, seperti menggunakan jalur pintas, terpisah dari rombongan, dan minimnya rambu-rambu pendakian. Kemudian yang terakhir, faktor alam dan kondisi medan. Apa sih itu? Seperti perubahan cuaca dan pendakian di malam hari. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari si Riko bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Merapi ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Alhamdulillah.